mekanismenya ketika kalian mulai magang ya. Seperti kalian tahu, kalian menjalani 3+1, di mana kalian sudah menyelesaikan 5 semester, dan kalian akan menyelesaikan +1-nya semester 6 dan semester 7. Ini jadi setiap semester, di semester 6 kalian akan menyelesaikan 15 SKS, sedangkan di semester 7 juga kalian akan menyelesaikan 15 SKS. Selanjutnya, kalian juga pada saat menyelesaikan semester 7, kalian juga boleh menarik di sini adalah skripsi untuk diselesaikan bersamaan dengan di semester 7. Jadi, secara kurikulum, jurusan merancang 8 semester. Tetapi bagi mahasiswa dengan kondisi tertentu, dengan prasyarat tertentu, bisa menarik skripsi yang dilaksanakan di semester 8 bisa dilaksanakan barengan kalian melaksanakan 3+1 di semester 7. Terus untuk saat ini adalah mahasiswa yang hadir adalah dari Bandung, Jakarta, dan Malang. Mudah-mudahan juga yang lain bisa saling share ya. Karena untuk penempatan pun dari Bandung dan Malang bisa ke Jakarta. Sedikit untuk School of Computer Science, saat ini pastinya untuk Computer Science sendiri terdiri ada 5 streaming. Nah, mungkin pertanyaan kalian bagaimana ketika dalam pekerjaan saya tidak sesuai streaming. Tidak apa-apa kalau tidak sesuai dengan streaming kalian, asal memang masih meliputi di Computer Science. Terus ada cyber security, mobile application, game application, data science yang terbaru, dan jurusan ganda. Serta untuk computer science itu ada master track dan anak global class ya. Kayaknya hari ini juga anak master track dan global class mestinya ikutan hadir. Oke, selanjutnya untuk track 3+1 sendiri itu saya ingatkan lagi ada 5 track ya. Ada intensif yang harus ditempuh 1 tahun. Jadi pada saat ini semua anak-anak selain dari jurusan ganda dan master track dan global class yang mengambil intensif harus menjalaninya intensif selama 1 tahun. Jadi semester 6 dan semester 7 seperti itu. Kecuali kalau untuk anak global class dan master track cukup menjalankan intensif dan risetnya selama 1 semester atau 6 bulan. Untuk entrepreneurship juga sama, dijalankan selama 1 tahun atau 2 semester. Riset juga sama, dijalankan selama 1 tahun atau 2 semester. Kecuali tadi untuk master track dan intensif, master track itu bisa menjalankan intensif dan risetnya selama 1 semester. Dan untuk anak global class boleh menjalankan intensifnya selama 1 semester. Selanjutnya untuk community development, ketika sekarang ini dari kalian ada yang mengambil community development, boleh melanjutkan nanti di semester berikutnya di semester 7 itu community development, atau Anda boleh pindah ke internship. Ya, seperti itu. Dan tadi yang study abroad juga sama. Yang sekarang lagi ambil study abroad, boleh ambil internship dan community development di next-nya. Terus ini adalah gambaran 15 SKS yang akan kalian dapatkan untuk internship. Nanti tolong pastikan ketika kalian buka Binus Maya, inilah nama mata kuliah yang muncul. Jadi kalau track internship inilah mata kuliah yang muncul, yang terdiri dari 15 SKS. Terus untuk track entrepreneur, ada 4 mata kuliah, tetapi secara total adalah 15 SKS. Dan untuk track community development, ini adalah mata kuliahnya 15 SKS. Dan untuk research sama ada 15 SKS juga. Oke. Selanjutnya, hal yang harus kalian ingat ya, nanti selama menjalankan 3+1,
track apapun ya, kecuali study abroad, karena study abroad kan sama sama saja seperti kuliah reguler, tapi tempatnya yang berbeda. Oke, jangan lupa adalah kalian harus nanti jangan lupa harus punya learning plan. Ya, learning plan itu harus ada. Terus ada logbook. Logbook itu diisi tiap hari. Ya, logbook itu diisi tiap hari, clock in dan clock out-nya. Dan pastikan ketika kalian mengisi deskripsinya itu adalah sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam learning plan di bagian job description. Terus jangan lupa khusus untuk SOCS itu ada laporan bulanan. Laporan bulanan nanti template-nya saya akan bagikan ke berikutnya. Laporan bulanan ini kalian akan bawa setiap kali kalian bimbingan dengan dosen pembimbing di tiap bulannya. Dan terakhir ada final report. Ini adalah dokumentasi yang kalian harus lengkapi selama melakukan 3+1, baik community development, research, entrepreneur, dan internship. Ini adalah laporan bulanan contohnya ya untuk template-nya. Jadi tidak banyak-banyak kok, hanya 3 bab yang kalian harus isi. Di bulan pertama ada 3 bab. Nanti di bulan kedua karena bab pertama itu menjelaskan tentang profil, perusahaan, tempat di mana kalian magang, tempat di mana kalian melakukan research, tempat di mana kalian diinkubasi, tempat di mana kalian melakukan community development. Jadi hanya di bulan pertama. Nanti di bulan berikutnya kalian cukup langsung mengerjakan langsung laporannya di bab 2 dan bab 3. Terus selanjutnya jangan lupa ini hal-hal yang harus kalian ingat, yang harus kalian lakukan setiap saat adalah mengisi logbook tiap hari. Nah, untuk pengisian logbook, jangan lupa ketika memang hari kerja, kalian isi hari kerja. Maksudnya gini, ketika hari kerja ada isiannya, maksudnya ada aktivitasnya. Ya, kalian isi. Nanti kalau untuk Sabtu dan Minggu, kalian isi off. Jadi untuk Sabtu dan Minggu cukup kalian isi off. Terus nanti ketika kalian hari libur, kalian tulis libur. Ataupun nanti kalau kalian ada cuti, kalian tulis cuti. Ya, seperti itu. Jangan lupa diisi tiap hari. Jam kerja dan jam masuknya. Jadi lihat juga untuk jam kerjanya disesuaikan ketika memang kalian memulai kegiatan setiap hari dan menyelesaikannya tiap hari. Oke, jangan lupa juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di MINUSMAYA. Jangan lupa juga mencari dosennya ya untuk bimbingan. Nanti di dalam aplikasi yang tadi Bu Ratna sudah sampaikan, itu dosen akan memberikan waktu kapan kalian bimbingan. Ya, pastikan kalian tidak miss untuk waktu bimbingan tersebut karena dosen juga akan melakukan bimbingan itu semua di luar jam kerja kalian. Ya, di luar jam kalian. Jadi berarti jika kalian selesai kerja jam 5, kemungkinan dosen akan bimbingan berarti di antara jam 6, jam 7, ataupun bisa di Sabtu, di hari libur Sabtu ya, di mana kalian tidak masuk kerja. Jadi jangan lupa bimbingan itu wajib dilakukan tiap bulan. Terus jangan lupa untuk membuat laporan bulanan nanti dengan menggunakan template yang ada. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa email. Oke, seperti itu yang perlu saya sampaikan ke para mahasiswa. Oke, jangan lupa juga kalau memang ada kesulitan tadi, salah satunya mungkin yang saya highlight adalah yang bertanya mengenai apakah kalau job desk-nya tidak sesuai. Ya, job desk tadi yang seperti Bu Ratna sampaikan adalah job desk dia akan ambil ketika perusahaan pertama kali menyampaikan job desk-nya. Kedengaran Bu Jani? Bu Jani tidak menyalakan mikrofonnya. Iya, kedengaran Bu. Oke, kedengaran. Oh, tadi soalnya tiba-tiba begini.
Oke, untuk job desk-nya sendiri, sebenarnya kalian nanti ketika sudah submit itu, kalian bisa menambahkan job desk lainnya, ya. Job desk lainnya itu bisa ditambahkan. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Apakah selanjutnya akan tanya jawab, Bu Ajani? Mungkin di luar, maksudnya Bapak Ibu HOD HOP mungkin jika dirasa cukup, tidak apa-apa untuk meninggalkan gitu Bu Jurike ya? Ya, silakan. Mungkin ada rapat lainnya, mungkin juga ada bimbingan, silakan untuk Bapak Pak Ode dan Pak Freddy, silakan boleh meninggalkan live meeting ini. Oke, teman-teman, saya lanjutkan saja dengan pertanyaan kalian. Jadi ingat, untuk kalian adalah kita cuma ada 5 track. Ya, 5 track yang ada. Nah, kalau untuk track research, track entry dan track entry itu otomatis sudah penempatan. Maksudnya tidak seperti intensif yang butuh perusahaan untuk penempatannya. Nah, nanti itu ada banyak yang bertanya track alternatif itu apa. Jadi track alternatif itu sebenarnya ada di dalam intensif, ya, ada di dalam track intensif. Jadi Anda tidak perlu pindah track lagi. Jadi track alternatif itu ada di intensif. Terus kapan ketika kalian akan otomatis akan terpindah ya atau kegeser ke track alternatif. Ketika memang di saat tadi yang Bu Ratna bilang tanggal 22 itu adalah sudah akan ditutup ya untuk pendaftarannya. Jadi berarti otomatis sesudah itu kalian tidak perlu pindah track lainnya, kalian tetap aja di track intensif, nanti otomatis jurusan akan mengkelompokkan dan akan memberikan tugas untuk kalian. Ya. Seperti itu, hanya pastikan tadi ya kalian tidak bisa pakai aplikasi tadi jika masih belum melakukan administrasi dengan baik. Contohnya tadi pembayaran dan lain-lain. Oke, tadi juga hal yang penting pastikan juga periksa mata kuliah Anda apakah sudah sesuai dengan track yang dipilih. Oke, untuk bimbingan dengan dosen tentunya karena satu dosen itu akan membimbing kurang lebih 12 mahasiswa, nah pasti akan lakukan bimbingan per kelompok. Jadi berarti dosen pembimbing akan melakukan bimbingan berbarengan dengan teman-teman lainnya. Ya, oke. Selanjutnya. Oke, jadi Anissa sudah kejawab ya. Berarti Anda tidak jadi jika sampai di batas waktu yang sudah ditentukan Anda tidak mendapatkan perusahaan, otomatis Anda akan menjalankan alternatif track di mana untuk alternatif track itu akan mendapatkan tugas dari jurusan. Oke, terus kalau untuk alternatif intensif melalui form, nah ini yang saya kurang tahu ya, apakah dari internship center ada mengeluarkan form yang selain ada mengisi form untuk alternatif track. Tetapi dari jurus ya. Iya, Bu Jurika, kemarin itu ada mahasiswa yang info juga, ada link diminta untuk mengisi link dari internship center. Cuma memang untuk detailnya mungkin dari teman-teman mahasiswa bisa langsung info ke layanannya itu ya, internship center ya, untuk lebih jelasnya. Cuma memang kemarin itu kita belum buka ya Bu Jurika. Iya, karena sampai saat terakhir jurusan juga masih berusaha untuk kalian bisa penempatan, ya. Jurusan akan berusaha kalian untuk penempatan. Oke. Oke.
Selanjutnya Ricky, ini sudah ada yang jawab nggak? Sudah apply apa nih? Apply, interview, dan diterima perusahaan. Ricky mungkin bisa dijelaskan kalau panjang-panjang begini. Bu Ajani mungkin bisa dibuka untuk Muhammad ya? Ricky Muhammad Widiana mungkin bisa dibuka untuk dia bertanya. Silakan. Oke, Ricky silakan. Mic-nya dinyalain dulu atau dibuka dulu. Ricky Muhammad jadi bertanya. Oh, mungkin pendingnya ini karena dari internship center memang kan satu persatu divalidasi terlebih dahulu. Jadi prosesnya di sistem masih dicek mungkin seperti itu. Kamu Ya. kalau misalkan ada kendala terkait sama aplikasi, suggest job, kemudian approval dari sistemnya internship center, boleh langsung line aja ya, gitu. Oke. Nah, saya ingatkan sekali lagi bagi yang suggest job. Suggest job itu kalian boleh lakukan ketika dua hal kalian sudah terpenuhi. Pertama adalah kalian sudah dapat LOA-nya, terus sudah mengisi form registrasi partisipannya. Hal itu, sesudah itu kalian akan bisa sampaikan ke jurusan, yaitu bisa ke Bu Ajani dan saya. Dan sesudah itu kalian bisa membawa approval tersebut ke dalam website Suggest Job. Jika hal-hal tersebut belum terpenuhi, maka otomatis tanggal 22 sudah tidak bisa ya Anda lakukan. Itu nanti menjawab ke semua lainnya ya. Apakah jika saya dapat magangnya lewat dari tanggal 22 itu apa-apa? Maksudnya apa nih? Jadi otomatis ya tadi Aulia saya sudah jawab ya, bagi yang intensif ya tetap saja di intensif. Nanti otomatis nanti kita sebutnya yang tadi mungkin kan banyak yang tanya alternatif track ya. Alternatif track itu sama dengan intensive track. Jadi Anda tidak perlu kemana-mana lagi, tetap aja di intensive track. Nanti di terakhir kalau belum sampai tanggal 22 Anda belum dapat penempatan, otomatis Anda akan mendapatkan tugas dari jurusan. Oke. Mungkin kalau ada yang lain sama. Ini sama ya tadi ya, Dava ya, deadline suggest job itu tanggal 22. Makanya kalau misalkan ada yang mungkin yang banyak ke kita gini Bu Jurika, ada yang kurang capnya, mungkin ada kurang melampirkan triple registration form, itu segera dilengkapi karena masih ditunggu sampai dengan tanggal 22 terakhir. Seperti itu. Seperti itu ya Bu Jurika, betul ya? Ya, tapi jangan 22 11,59 ya. Jangan 2359 teman-teman ya. Terus bilang tanggal 22 sudah input gitu ya ke kita, ke jurusan. Jadi saya info biasanya di email itu siang. Jadi harusnya siang kalian sudah melengkapi gitu. Oke, terus terakhir jadi jangan lupa juga tadi Bu Ratna juga udah sebutkan ya. Jadi baik yang ambil AWS, Bangkit dan lain-lain itu yang Esri juga nanti adalah tetap sama kalian magang ya. Magang. Jadi contohnya magang maksudnya apa? Berarti kalian ada clock in, clock out karena ada waktu yang memang kalian ditugaskan untuk belajar mandiri. Tetapi mungkin kalau yang di kantor adalah 9 to 5, mungkin kalian hanya belajar mandiri mungkin 4 jam sehari, 5 jam sehari, dituliskan saja waktunya. Atau mungkin kalian belajar dari jam 10 sampai jam 12, terus capek mau lanjut lagi jam 3 sampai jam 8, itu silakan. Clock in, clock out-nya dituliskan seperti itu. Dan jangan lupa, tadi ada yang tanya, WFH saya tulis apa? Halo, emang kalau WFH tiduran di rumah? WFH itu kan kerja dari rumah.
ya berarti Anda tetap mengisi clock in, clock out-nya ya, teman-teman. Bukan berarti WFH kalian do nothing ya. Jadi WFH itu tetap kalian hanya tempat kerjanya saja yang dipindah. Berarti ketika kantor meminta kalian mulai bekerja jam 9 di kantor dipersyaratkannya kerja dari jam 9 sampai jam 6, ya berarti jam 9 Anda sudah di depan komputer atau mulai bekerja dan melakukan aktivitasnya sama seperti kalian berada di kantor. Nah, untuk logbook, silakan kalau kalian mau tulis WFH atau WFO untuk menambahkan, karena mungkin ada shifting nantinya, Anda juga boleh tulis WFA, WFO. Nah, kadang-kadang kalau WFO kan mungkin lebih strict ya. Maksudnya kalau ke kantor harus absen, umpamanya memang jam 9 sampai jam 6 dan seterusnya. Mungkin kalau di WFH mungkin jamnya bisa mulai jam 10 dan seterusnya. Jadi Anda bisa tuliskan kondisinya WFA atau WFO. Dan tadi juga ada beberapa pertanyaan yang mengatakan bagaimana kalau WFO-nya kadang-kadang ya hanya sekali waktu. Jadi silakan juga ditulis hal seperti itu. Dan untuk suratnya, jika memang dominasinya memang WFH, kayaknya nggak perlu deh, karena mungkin itu perusahaannya hanya sewaktu-waktu ya. Jadi tidak perlu menyampaikan tadi surat izin dari orang tua. Jadi jika memang lebih banyak WFH, surat izin dari orang tua nggak perlu, karena juga itu hanya sewaktu-waktu. Bu Jurika ada pertanyaan dari Richard. Kalau misalkan Richard interview di Anabatik tanggal 22 Februari, di mana itu hari terakhir, bagaimana ya Bu? Mestinya ketika memang, tadi saya udah bilang sih ke Richard ya, mestinya kan itu hari terakhir, dan perusahaan juga mestinya sudah tahu sih. Jadi perusahaan bisa infokan hari itu, ya. Nanti juga kalau nanti Senin saya akan coba tanya ya untuk proses di Anabatik. Saya akan coba bantu. Nah, kan yang menjadi pertanyaan bukan seperti itu sih. Mestinya kalau perusahaannya udah tahu batas terakhirnya 22, hari itu dia akan langsung blok Anda. Tetapi yang menjadi pertanyaan mungkin bagaimana kalau Anda tidak keterima di Anabatik. Nah, otomatis berarti Anda akan melanjutkan dengan penugasan dari jurusan berupa nanti yang kalian sebut dengan alternatif track. Kalau acceptance letters-nya lebih dari tanggal 21 gimana ya? Ya berarti Anda bisa mengira-ngira untuk waktunya, kan tadi batasnya 22 ya. Untuk Jeffrey, apakah selama ini perusahaan biasanya dari awal kalau WFO mereka sudah minta sih, tapi nanti kan Bu Ratna akan share, nanti kita juga akan share di lain deh ya. Mungkin kita bisa minta kalau selama ini belum bikin surat WFO. Kalau diterima magang lebih tanggal 22, itu perusahaan apa ya Nadiran? Boleh dibuka Bu Ajani, Nadiran Amanda. Bentar, Nadira. Nadiran Amanda. Ya, silakan. Itu untuk perusahaan Indo Trading, Bu. Indo Trading, dia bilang lebih dari tanggal 22. Iya, untuk pengumuman hasil diterima atau enggaknya. Pengumuman diterima, tapi kamu udah lakukan proses semuanya ya? Iya, udah ngelakuin proses semuanya. Dia juga bilang saya nanti udah dilanjut proses juga. Tapi nanti kalau untuk pengumumannya katanya bisa lebih dari tanggal 22, Bu. Oke, nanti perusahaan-perusahaan yang itu saya akan catat, nanti saya sampaikan ke Bu Ratna. Oke, Nadiran. Oke, sabar ya, Christian. Kalau masih dipending, gini, asal kalian yakin sudah melengkapi, nggak apa-apa. Kalau masih ke pending, itu tadi ya, Bu Ratna bilang, mereka hanya berempat orang, tapi ada ribuan yang suggest job.
yang pasti untuk surat izin dari orang tua kan perusahaan biasanya juga minta sih. Jadi Anda bisa kasih ya untuk Aneta, Anda bisa fotokopi, bisa kasih ke perusahaan dan aslinya mungkin ya kalau di kita cukup di filenya aja. Maksudnya cukup kopinya aja. Ini yang pembulian Louis, apakah saya perlu jawab? Pembulian juga termasuk ya kalau atasannya sering-sering ajak makan gitu ya dengan maksud tertentu. Mungkin bisa termasuk, itu juga bisa dilaporkan. Selamat siang. Kalau di magang, nah ini yang paling penting buat teman-teman tahu nih semuanya ya. Kalau pada saat magang disuruh yang tidak sesuai job desk-nya, apa dulu ya? Disuruh apa? Apakah disuruh nyapu, disuruh ngepel, disuruh fotokopi? Kalau hal seperti itu Anda bisa nolak. Ya, tetapi mungkin kalau tugas rutin lainnya umpamanya tidak tertulis di job desk ya, tetapi sebenarnya sebenarnya masih berhubungan dengan pekerjaan Anda. Nah, itu Anda boleh pertimbangkan untuk menjalankannya. Tetapi jika memang kalau beda ya banget, ya Alfred Tambayong, jika umpamanya contohnya yaitu Anda disuruh ngepel, disuruh nyuci, disuruh nyetrika, itu kan nggak ada hubungan ya dengan seorang anak School of Computer Science. Nah, itu otomatis Anda bisa nolak. Tetapi jika ada yang tidak memang tertulis di job desk kita, tetapi sebenarnya masih berhubungan dalam segi pekerjaan. Nah, itu boleh dilaksanakan. Oke, jadi jika memang tiba-tiba disuruh WFO, ya Anda boleh suratnya boleh disusulkan, ya. Atau nanti juga kalau ada kesulitan, Daniel bisa sampaikan. Oke, saya rasa udah cukup ya yang itu Bu Ajani karena sudah jam 1. Yap, oke. Kayaknya nggak ada yang itu ya. Ini pertanyaan penting dari Putu. Orang tuanya bertanya informasi terkait enrichment bisa dilihat di BINUS Parent. Maksudnya informasi apa ya, Putu? Mungkin bisa dibuka sama Putu. Mungkin ini karena penting juga, termasuk jarang bertanya ini. Putu Prema atau Putu Eka ya? Putu Prema Ananda. Silakan. Kayak logbook yang kita isi gitu-gitu Bu, bisa dilihat di BINUS Parent-nya nggak? Saat ini tidak sih kayaknya ya. Belum kehubung di parent. Oke Bu, terima kasih. Iya. Oke, saya rasa cukup kali ya. Tidak ada atau nggak bisa resen ya. Kalau ada hal-hal yang kurang, yang sama sekali belum tercover, mungkin 1-2 deh. Kalau memang penting banget. Ada 4 Bu aja nih yang resen. Tunggu sebentar. Ini bisa-bisa semua resign ini, Bu. Tunggu sebentar ya. Ya, silakan. Saya menjawab yang di luar yang ditanyakan ya, yang ada yang emang saya sudah dijawab ya. Oke, silakan. Selamat pagi, Bu. Iya. Saya Kevin, Bu. Waktu itu saya sempat pernah yang meeting sama Ibu di PT Yuk, Bu. Nah, itu kelanjutannya gimana ya, Bu ya? Soalnya suggest job tapi dua-dua, Bu. Suggest job? Udah tanggal segini kamu lama sekali baru ngomong. Oh. Saya udah meeting udah lama banget. Kenapa baru sekarang? Kamu menunggu apa? Enggak, Bu. Di suggest jobnya nggak ada, Bu, ininya, Bu. PT Yuk-nya, Bu. Kok suggest job? Internship company recommendation itu, Bu, yang kirim ke Ibu. Iya, enggak. Ya, waktu itu udah dikirim email belum ke perusahaan? Udah. Nah, perusahaannya udah balas belum? Saya dibilang sih, saya udah mulai masuk magang sih, Bu, sebenarnya, Bu. Bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu jawaban atas pertanyaan saya. Apakah perusahaan sudah jawab nggak email yang disampaikan oleh internship center? Oh,
Bukan masalahnya kamu sudah mulai magang di situ. Oh, saya belum tahu sih, Bu. Nah, inilah salah satu kelalaian kamu. Kalau kamu belum, biarpun kamu sudah magang, selama belum terdaftar, itu bisa dieliminasi. Oh, oke. Baik. Edi yang di kantor hukum Edi Kusumo bukan ya untuk Kevin ya? Bukan, Bu. Bukan, dia di PT Yux yang sebelum di awal-awal dia. Iya. Iya, belum masuk ya misalnya. Baik, Bu. Akan saya bilangin. Begini aja, Kevin, Iya. saya kasih solusi ya. Iya. Karena kalau dari internship center belum jawab dan perusahaannya juga agak susah, secepatnya boleh nggak hari ini kamu minta LOA-nya dan isi form registrasi. Oke, baik, Bu. Kamu lihat aja yang Bu Ajani udah share itu dan langsung isi secepatnya. Oke. Dan langsung kalau bisa langsung email juga ke Bu Ajani supaya bisa langsung di-approve dan bisa isi di suggest job. Boleh minta emailnya nggak ya, Bu? Suggest job, lihat di line angkatan ya. Kan udah ada yang 3+1-nya. Dan suggest job itu kamu yang isi, bukan dari internship center yang isi. Oh, iya, Bu. Oke. Dan jangan masa bodoh ya. Maksudnya kamu harus ikutin prosedurnya loh. Ya, baik, Bu. Kan saya udah jelasin, jadi ikutin prosedurnya. Kalaupun kamu udah magang, tapi secara legalitas perusahaan itu tidak terdaftar, kamu bisa dianggap ya tidak magang di situ ya. Oh, baik, Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Satu lagi berarti yang raise hand tadi Bu Ajani. Aulia ini ya. Aulia kayaknya udah banyak nanya deh. Masih pertanyaan yang sama. Saya punya banyak pertanyaan, maaf. Oke, silakan. Terakhir. Ini saya tentang track alternatif itu tuh maksudnya apa ya sebetulnya? Saya itu dibilang ada tugas itu seperti apa gitu. Jadi tergantung jurusannya atau jurusannya itu udah ada. Oh iya. Udah ada apa namanya gitu. Aulia, terima kasih kamu udah ingetin saya untuk menjelaskan ini. Jadi tadi yang saya udah bilang, otomatis kan ketika tanggal 22 sudah ditutup oleh internship center mengenai pemilihan tempat magang, otomatis kalian tadi udah akan masuk ke alternative track. Jadi tetap di internship tapi dengan sebutannya alternative track yang dimana akan mendapatkan tugas jadi jurusan. Nah, nanti memang para mahasiswa yang terdaftar di alternative track itu saya akan briefing lagi. Karena saya akan kelompokkan lagi untuk penugasan dan lain-lain. Ya, nanti di briefing akan dijelaskan tugas-tugas apa yang akan Anda kerjakan selama 1 semester tersebut. Ya, Aulia? Ya, terus nanti di alternative track itu masih bisa pakai website yang itu kan, yang enrichment-nya itu? Semua mahasiswa BINUS yang terdaftar untuk 3+1 pakai web yang tadi Bu Ratna sudah jelaskan. Pakai di situ kok. Terus itu kan berarti ada surat untuk WFO-nya juga itu nanti tahunya dari mana ya? Itu apakah dari yang form yang tadi atau hal yang lain gitu? Oh, Aulia nih kebetulan angkatan 2000 nih, Jan, bukan 20, bukan 2122. Nanti mungkin secara khusus minta ke kita aja ya. Karena di line angkatan itu cuma 2122 ya. Oh, line tuh cuma 2122. Nggak tahu, Bu aja nih 2122 kayaknya. Iya, kemarin sih saya sudah minta untuk yang mengambil enrichment program di Genap ke registrasi, jadi harusnya ada di PM BINUS Maya sih. Oh, oke. Kali informasi ya. Cuma nanti kamu PM saya aja kalau belum masuk ke grup angkatan yang 3+1 ya. Iya, rajin baca pengumuman Aulia. Bentar, jadi ada grup lainnya sendiri ini nanti atau ini saya soalnya nanyanya waktu itu tadi ini di official line-nya BINUS Internship bukan di grupnya mereka. Iya, kamu PM saya aja kalau belum mau join. Oh, saya nggak tahu.
Ya, nanti saya kasih di chat ya. Oke. Terus apa lagi? Oke, untuk program bangkit ada self study tetap isi clock in clock out ya, sesuai dengan apa jadwal kalian belajar di luar jadwal bangkit ya. Self study-nya juga silakan kalian. Memang bangkit itu jadwal self study ya jam 8 sampai jam 7 ya, memang ditulis seperti itu di logbook kita. Oke, saya rasa Bu aja nih cukup ya, udah jam 1. Perut udah mulai udah kerencongan ya, Bu ya. Ya, Oke, Bu, oke. Begini mungkin kalau masih ada pertanyaan, mulai dari hari Senin di atas jam 5-an kali ya kita akan buka konseling room. Iya, room. Iya. Nanti kita coba itu karena saya juga kebetulan hari Senin Selasa udah mulai ngajar. Jadi nanti habis itu bisa kita buka online Zoom meeting ya, Bu. Ya, Bu. Ini sudah menuju ke 900 soalnya udah hilang berapa. Oke. Siap, Bu. Selesaikan saja ya berarti ya. Teman-teman, terakhir yang pasti jangan lupa memahami aturan dan prosedur yang sudah ada. Pastikan kalian mengikuti semua prosedur dan yang sudah ada. Tapi juga jangan lupa baca. Ya, Bu aja nih rajin banget loh ingetin kalian di line angkatan 3+1 itu hal-hal yang kalian harus mengikuti. Selama kalian mengikuti aturan tersebut, pasti nggak akan ada kendala gitu loh. Jadi ya seperti kalian mengajukan company recommendation, jika kalian mengikuti aturan tersebut, kalian pasti nggak akan di-reject oleh internship center. Ya, kalau kalian ada satu aja langkah yang tidak diikutin, ya pasti akan di-reject. Ya, begitu teman-teman. Saya rasa cukup Bu Ajani. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Freddy, Bapak Ibu Head of Program dan Departemen, ada Pak Anda Cewanda, Pak Aditya, Pak CO, terima kasih banyak. Untuk teman-teman juga terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat ya teman-teman, jaga stamina. Nanti hari Senin sudah mulai. Kemudian tetap take care juga untuk teman-teman dan stay safe. Untuk yang mungkin ada di antara kita yang kena banjir juga, jadi tetap jaga kesehatan semua. Salam buat orang tua semua ya. Ya, oke Ibu, terima kasih saya and meeting for all ya, hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Nanti untuk materinya akan saya share semua recordingnya ya, pakai